Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radion Devarsensa dari kelas A1144 dengan NIM A11 2023 15388. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek machine learning kelompok saya yang saya kerjakan bersama tim saya dengan judul Implementasi NLP untuk klasifikasi emosi pada teks Twitter berbahasa Indonesia. Studi perbandingan word to vector dan dengan logistic regression. Berikut anggota kelompok kami: Nona Nabila Fatika, Fatih Pratama Ramadan, saya sendiri Rajendra Farsansa, dan teman saya Kamilah Fala Syifa. Latar belakang kami mengerjakan proyek ini adalah yang pertama, bahwa bahasa manusia itu rumit. Kita sadari bahwa teks di media sosial seperti Twitter sering menggunakan bahasa informal, singkatan, dan slang yang sulit untuk dipahami mesin. Untuk itu, dibutuhkan model NLP yang mampu menangkap konteks dan makna sebenarnya dari setiap kata. Faktor yang kedua yaitu emosi yang sulit dideteksi. Emosi dalam teks sering disampaikan secara tidak langsung, misalnya lewat sindiran atau bahasa ambigu. Karena itu, model NLP mampu memahami konteks dan makna tersembunyi agar dapat mengenali emosi seperti marah, senang, ataupun sedih dengan lebih akurat. Dan faktor yang ketiga yaitu akurasi yang rendah dengan penggunaan model yang lama. Dekatan lama seperti model word to vector atau TF-IDF menghasilkan akurasi yang rendah karena tidak memahami konteks. Model kontekstual seperti BERT terbukti lebih efektif dalam menganalisis emosi dalam teks informal. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, klasifikasi emosi dalam teks tweet berbahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi emosi seperti senang, sedih, marah, takut, dan cinta dari tweet berbahasa Indonesia dengan pendekatan NLP. Yang kedua, membandingkan teknik NLP. Penelitian membandingkan dua metode representasi teks yaitu word to vector dan juga BERT untuk melihat mana yang lebih efektif dalam memahami emosi dari teks. Dan yang ketiga, meningkatkan akurasi deteksi emosi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi klasifikasi emosi dengan memilih metode representasi teks yang paling tepat dan sesuai dengan karakteristik bahasa informal Twitter. Selanjutnya, kami menggunakan dua pendekatan, yaitu menggunakan model Indo-BERT. Penelitian ini menggunakan model Indo-BERT, model BERT yang dilatih khusus untuk bahasa Indonesia, guna memahami konteks lengkap dari tweet yang pendek, informal, dan sering mengandung singkatan serta istilah lengkap. Indo-BERT dipilih karena mampu menangkap makna kata dalam kalimat secara menyeluruh dan kontekstual. Pendekatan yang kedua adalah menyempurnakan dengan dataset emosi. Model kami dilatih dengan menggunakan dataset tweet berbahasa Indonesia yang telah dilabeli beberapa emosi, yaitu marah, takut, senang, cinta, dan sedih. Dataset ini akan membantu model dalam mengenali pola yang merepresentasikan berbagai emosi dalam konteks sosial media di Indonesia. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu membandingkan model word to vector dan regresi logistik. Guna mengukur peningkatan performa, Indobert dibandingkan dengan performa dari word to vector yang dikombinasikan dengan logistic regression. Perbandingan ini membuktikan bahwa representasi kontekstual Indobert memberikan akurasi dan pemahaman emosi yang lebih baik dibandingkan model embedding statis. Kemudian gambaran pemodelan pada komponen preprocessing digunakan untuk membersihkan dan tokenisasi teks tweet, yaitu menangani slang, singkatan, dan juga bahasa informal. Dan fitur extraction digunakan untuk mengubah teks menjadi vektor, yaitu word to vector menghasilkan embedding kata yang tetap, sedangkan Indobert menyesuaikan embedding berdasarkan konteks kalimat. Selanjutnya, classifier atau logistic regression yang berfungsi untuk memprediksi label emosi. Logistic regression dipilih karena sederhana, efektif, dan tidak mempengaruhi kompleksitas model. Kemudian evaluasi yang digunakan untuk mengukur akurasi model
untuk membandingkan performa word to vector dan Indober secara adil dengan metrik evaluasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai word to vector dan juga Indober. Manakah yang lebih baik antara word to vector dan juga Indober? Seperti yang sudah dibahas di awal, kami melakukan uji coba dan kami mengetahui bahwa model Indober secara umum lebih baik dibandingkan model word to vector. Didukung dengan tingkat akurasi train pada model Indober 99,9%, sedangkan model word to vector memiliki tingkat akurasi train 73,6%. Validasi Indober 71%, word to vector validasi word to vector 61,2%, tes Indober 70,5%, dan tes word to vector 58,7%. Emosi yang digunakan yaitu marah, takut, senang, cinta, dan sedih. Kemudian, mengapa hal ini bisa terjadi? Indober lebih baik dari word to vector karena word to vector hanya mengubah kata menjadi vektor, tetapi tidak sepenuhnya memahami makna kalimat secara keseluruhan. Word to vector juga kesulitan dalam menangani tweet yang pendek, informal, dan penuh bahasa gaul. Dan kami beralih ke Indober karena Indober memahami konteks kata dalam kalimat, yaitu menggunakan arsitektur transformer, dan juga Indober dilatih menggunakan dataset berbahasa Indonesia sehingga lebih mampu menangani ekspresi lokal dan gaya bahasa khas pengguna Indonesia. Berikut visualisasi PCA dari tweet TF-IDF. Visualisasi ini mendukung bahwa model sederhana seperti TF-IDF plus word to vector cenderung kesulitan dalam mengklasifikasi emosi secara akurat, dan pemanfaatan Indober sebagai model representasi kontekstual memberikan hasil yang jauh lebih baik. Bagaimana juga terlihat dari hasil evaluasi pada data validasi dan uji. Kemudian alur untuk word to vector yang digunakan untuk klasifikasi emosi. Yang pertama tentunya melakukan pre-processing, kemudian melakukan word embedding dengan menggunakan word to vector, kemudian melakukan fitur representation, kemudian menerapkan klasifikasi menggunakan logistic regression, kemudian melakukan evaluasi. Sedangkan pada model Indober, melakukan pre-processing, kemudian melakukan tokenisasi menggunakan Indober, lalu melakukan fitur extraction dengan Indober, kemudian klasifikasi dengan logistic regression, kemudian evaluasi. Berikut hasil yang kami temukan. Kami membuat contoh tweet. Aku beruntung sekali mempunyai adik dan orang tua yang mendukungku. Dapat dilihat bahwa tweet berikut diterapkan menggunakan model Indober akan memberikan label happy. Langkah-langkah preprocessing yang dilakukan adalah pembersihan teks, URL mention atau URL mention hashtag, kemudian penggantian singkatan menggunakan kamus, tematisasi, dan tokenisasi. Di sini juga dapat dilihat bahwa penggunaan model word to vector sedikit lebih buruk dibandingkan penerapan model Indober. Berikut perbandingan yang dilihat. Ada kalimat aku beruntung sekali mempunyai adik dan orang tua yang mendukungku. Ada model word to vector malah menunjukkan representasi love besar 62% dan happy sebesar 36%. Sedangkan pada model Indober menunjukkan happy 99,16%, yang menunjukkan bahwa model Indober lebih baik dalam merepresentasikan emosi dari tweet. Kemudian berikut arsitektur dan peralatan pengembangan yang digunakan, menggunakan komputer laptop pribadi, dan juga tools dan library yang digunakan adalah Indober, Word to Vector, PyTorch, Scikit-learn, Streamlit, Matplotlib, dan Seaborn.
dan juga Pandes dan Nanti. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.